Pernah ngerasa nggak sih? Kayaknya potensi kita tuh nggak keluar semua. Menurut buku The Creator Mindset dari Nir Bashan, kebanyakan dari kita emang gitu. Nah, dalam paparan kali ini kita bakal bedah bareng-bareng kenapa sih kita sering mentok dan gimana caranya ngelepasin kekuatan kreatif yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Nir Bashan, penulis bukunya langsung ngebuka dengan pernyataan yang, wah, lumayan berani. Dia bilang dunia kita, mau itu di bisnis atau kehidupan pribadi, ternyata lagi ngadepin krisis yang nggak kelihatan. Krisis kreativitas. Dan ini bukan masalah sepele loh. Ini tuh kayak rantai yang bener-bener nahan kita buat maju. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Dan coba deh kita tanyain ini ke diri sendiri. Bashan bilang, karena kita terlalu fokus sama satu cara mikir aja, kebanyakan dari kita, termasuk perusahaan tempat kita kerja, cuma jalan pakai setengah kapasitas. Bayangin aja, inovasi, solusi, dan pertumbuhan yang bisa kita dapat kalau kita bisa ngebuka 50% sisanya yang selama ini kekunci. Terus, biang keroknya apa dong? Kita masuk ke bagian pertama, jebakan analitis. Dunia kita sekarang tuh gila data, gila logika, semuanya harus pakai spreadsheet. Itu semua penting sih, penting banget. Tapi, saking bergantungnya kita sama halal itu, kita jadi nggak seimbang. Dan ini bahaya. Anggap aja otak kita punya dua mesin super canggih. Ada pikiran analitis yang kerjanya presisi banget kayak mesin jam, jago buat ngoptimalin apa yang udah ada. Nah, di sisi lain, ada pikiran kreatif. Ini tuh kayak galaksi warna-warni yang tugasnya ngebayangin apa yang bisa ada. Masalahnya, kita terlalu sibuk poles si mesin jam sampai lupa kalau kita punya galaksi yang keren banget di dalam kepala kita. Intinya, ya ini. Cuma ngandelin logika sama data, itu artinya kita buang-buang separuh kekuatan otak kita loh. Ibaratnya nih, kita mau bangun gedung pencakar langit, tapi modalnya cuma palu doang. Padahal kita punya satu set perkakas super lengkap yang nganggur di gudang. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang solusinya gimana? Nah, disinilah konsep pola pikir sang pencipta masuk. Ini soal gimana caranya kita setel ulang otak kita biar potensi penuhnya keluar lagi. Ini nih, bagian yang paling bikin lega dari buku ini. Kreativitas itu bukan bakat gaib yang cuma dipunya segelintir orang. Bukan. Menurut Bashan, itu salah besar. Kita semua tuh lahir kreatif loh. Cuma karena sistem dan kebiasaan aja, kita jadi lupa caranya. Dan kabar baiknya, itu tuh skill. Namanya skill, ya berarti bisa dipelajari lagi. Jadi, pola pikir sang pencipta itu apa sih sebenarnya? Gampangnya, ini tuh metode buat mecahin masalah dengan cara sadar ngegabungin kekuatan analitis dan kreatif. Jadi bukan berarti kita buang logika ya. Justru kita perkuat logika dengan imajinasi. Logika ngasih tahu kita batasannya di mana. Nah, imajinasi nunjukin cara ngelewatin batasan itu. Dan ini bukan cuma omongan motivasi doang loh, ada sains di baliknya. Namanya neuroplastisitas. Konsepnya tuh nunjukin kalau otak kita itu kayak otot. Makin sering dilatih pakai cara berpikir tertentu, ya makin kuat jalur sarafnya. Jadi kalau kita sengaja ngelatih kreativitas, itu artinya kita benar-benar lagi ngebentuk ulang otak kita biar jadi lebih inovatif. Keren kan? Oke, teorinya udah dapat. Tapi praktiknya gimana? Nah, Bashan ngasih kita sebuah kerangka kerja yang simple tapi powerful banget. Dia nyebutnya Trinitas Kreativitas. Trinitas ini kerjanya kayak corong penyaring ide. Kita mulai dari yang paling luas dulu, yaitu konsep. Ini ibaratnya pandangan dari satelit, visi besarnya gitu. Terus, kita kerucutin jadi ide. Ini pandangan dari jalanan, lebih spesifik. Terakhir, disaring lagi jadi eksekusi. Nah, ini udah kayak lihat pakai mikroskop, isinya detail-detail konkret yang bisa langsung dikerjain. Biar gampang, kita pakai contoh dari bukunya ya. Bayangin sebuah restoran pizza. Konsepnya apa? Makanan. Luas banget kan? Terus, idenya dikerucutin jadi makanan cepat saji. Nah, eksekusinya spesifik banget. Pizza pepperoni ukuran medium. Tiap langkah makin fokus, tapi semuanya nyambung ke visi awal. Simple kan? Nah, sekarang coba deh pikirin tantangan terbesar Anda saat ini. Di kerjaan atau di kehidupan pribadi, bebas. Gimana kalau coba dipecah pakai kerangka konsep, ide, dan eksekusi tadi? Percaya deh, alat sesimpel ini seringkali bisa ngasih pencerahan yang nggak kita duga. Oke, kita lanjut ya. Punya kerangka kerjanya aja tuh belum cukup. Pola pikir ini juga butuh bahan bakar dari sifat-sifat tertentu biar bisa jalan. Dan kemungkinan besar, sifat-sifat ini bukan yang sering kita dengar di seminar-seminar bisnis. Menurut Bashan, kalau mau benar-benar kreatif, kita harus sengaja ngembangin 3 sifat utama. Dan uniknya, 3 sifat ini sering banget dianggap nggak profesional. Apa aja tuh? Ini dia, humor, empati, dan keberanian. Kenapa?
Humor itu ngasih kita izin buat main-main, buat nggak takut salah. Empati bikin kita bisa ngerti masalah dari sudut pandang orang lain secara mendalam. Dan keberanian, ya ini yang ngasih kita kekuatan buat nyoba hal baru. Bahkan pas semua data bilang, jangan ini berisiko. Contoh paling kerennya tuh cerita Steve Jobs minta investasi 150 juta dolar ke saingan beratnya, Bill Gates, buat nyelamatin Apple. Bayangin, pas Apple di ujung tanduk, pikiran analitis pasti bilang potong biaya, potong biaya. Tapi pikiran kreatif Steve Jobs beda. Dia punya empati buat ngelihat kalau Microsoft juga butuh Apple buat jadi saingan. Dan dia punya keberanian buat minta tolong. Itu langkah kreatif yang, ya, nyelamatin perusahaan. Nah, ini semua ngebawa kita ke kesimpulan utamanya, sebuah pergeseran cara pandang yang jadi inti dari keseluruhan buku ini. Pikiran kreatif melihat apa yang bisa terjadi daripada apa yang ada. Kalimat ini ngerangkum semuanya. Pikiran analitis itu mandek di kenyataan sekarang, terpaku sama data dan batasan yang ada. Tapi, pola pikir sang pencipta ngajak kita buat ngelihat lebih jauh dari itu semua. Buat ngebayangin masa depan yang beda, yang lebih baik. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba bayangin, kalau nggak ada batasan sama sekali, nggak ada rasa takut, nggak ada masalah budget, nggak ada keraguan, satu hal luar biasa apa yang bakal Anda ciptakan? Karena pola pikir sang pencipta ini ngajarin kita kalau potensi itu udah ada di dalam diri kita. Pertanyaannya bukan lagi, bisa nggak ya? Tapi, mau nggak kita ngasih izin potensi itu buat keluar?